Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du, ayuhal ikhwan wal akhwat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana di maghrib kali ini alhamdulillah kami safar sudah sampai ke Masjid Jogokarian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan ini merupakan pertemuan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi niat kita adalah ribat, menunggu azan isya. Kita nunggu waktu salat dengan tentunya kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kita belajar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya akan membahas pembahasan yang ringan saja jamaah, masalah pertemanan. Masalah, kalau orang sini bilangnya konco kental. Teman. Pertanyaan besarnya kan, teman ini sejauh apa berpengaruh dalam Islam? Atau teman apa yang baik menurut agama kita? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mar'u 'alad dini khalilih. Seseorang itu agamanya sesuai dengan temannya. Falyandur ila man yukhallid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikan dengan siapa kita berteman. Jemaah, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bertemanlah dengan tukang parfum, jangan berteman dengan tukang pandai besi. Ini bukan arti secara harfiah ya. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang baik, kita akan terbawa baik. Kalau kita berteman dengan orang yang buruk, kita pun sama, akan terbawa buruk. Coba kita berteman dengan orang yang suka judi. Lagi judi di pos kamling, lagi judi di pinggir jalan, lagi judi di tempat tongkrongan, kita datang. Kita cuma main handphone di sebelahnya Pak, nggak ikut judi. Tapi teman-teman kita judi, kita di situ aja diem. Pas digerebek polisi, kira-kira kita ke bawah apa enggak? Ke bawah jamaah. Kita bisa alasan, Pak polisi, saya cuma main handphone loh di sini. Enggak, kamu ikut? Ikut jamaah. Tapi bayangkan kalau kita teman-teman kita ngaji. Kalau teman-teman kita ahli masjid, nongkrongnya di Masjid Jogokarian, walaupun di pojok nyender, ngantuk. Tapi kata orang apa? Soleh ya dia sekarang, mainannya masjid. Padahal ngantuk. Tidur di pojokan. Tapi bagaimana teman itu berpengaruh. Makanya di kesempatan yang singkat ini kita bahas bagaimana caranya kita menjadi teman terbaik. Yang pertama jamaah rahimakumullah, berteman harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin merasakan manisnya iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintailah karena Allah, bertemanlah karena Allah. Berpisah pun karena Allah. Ustadz, maksudnya gimana berteman karena Allah, mencintai karena Allah, berpisah karena Allah? Semuanya dilandasi
bahwa Allah tujuan utama, bukan tujuan kedua. Artinya kalau sudah pertemanan ini dibangun atas lillahi ta'ala, tidak ada yang namanya saling membiarkan pertemanan ini jatuh kepada kemaksiatan. Tegaklah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau pertemanan ini dilandasi lillahi ta'ala, maka ketika teman-teman ini dalam keadaan malas ibadah, ketika temannya jauh dari masjid, yang pertama kali nge-WA, yang pertama kali telepon, ya temennya. Kok udah lama sampai nggak kelihatan di masjid? Sakitan. Kalau sakit kita jenguk jemaah, itu hak muslim. Atau mungkin dia nggak punya ongkos buat datang ke masjid, transfer lah, isiin gopengnya, biar pakai gojek ke sini. Atau ternyata istrinya sakit, kita jenguk. Ternyata dia sibuk kerja, kita support. Ini pertemanan lillahi ta'ala. Dan kita harusnya sedih tatkala pertemanan ini harus berhenti di tengah jalan gara-gara teman kita futur, kembali ke dunia gelapnya. Harusnya kita sedih jemaah. Dulu yang tadinya kajian bareng, sholat jamaah bareng, tiba-tiba dia tergerus lagi sama dunia. Harusnya kita sedih. Itu inti poin pertemanan lillahi ta'ala. Karena pertemanan kalau lillahi ta'ala ini betul-betul tegak amar ma'ruf nahi munkar. Kita ngelihat teman kita bikin salah, bukan jadi setan bisu jemaah. Kita ngelihat kemaksiatan dilakukan oleh teman kita, jangan jadi setan buta, setan tuli. Ayo bergerak, amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi kelihatan di depan kita. Teman kita lagi buka WA, buka Instagram, ternyata isinya perempuan joget. Lagi ngeliatin perempuan joget, larang langsung. Maksiat itu, rek. Atau tiba-tiba dia ngebuka aplikasi judi online, segera kasih tahu, itu dosa. Ayo tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di pertemanan kita. Karena biasanya kalau tidak begini, nanti akan saling membiarkan untuk bermaksiat. Waliyadzubillah. Berapa banyak teman tutup telinga, tutup mata, lihat temannya selingkuh. Berapa banyak? Di kantor, berapa banyak? Berapa banyak kita ngelihat pertemanan-pertemanan yang ngelihat temannya makan uang riswah, dia diem. Berapa banyak ngelihat pertemanan temannya terjerumus kepada riba, udah ratusan juta, udah miliaran, dia diem. Harusnya kita menjadi garda terdepan untuk mengingatkan teman kita kalau pertemanan ini lillahi ta'ala. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-khilaf yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pertemanan itu jamaah rahimakumullah, pada hari kiamat kelak akan saling memusuhi. Adu, musuh. Kayak orang gak pernah berteman. Pertemanan itu pada hari kiamat akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali teman-teman yang bertakwa. Makanya sekarang udah mulai tua, sekarang udah mulai sedikit pertemanan, yang penting bermanfaat, gak ada masalah jamaah. Sekarang lingkungan kita, circle kita, pertemanan kita hanya orang-orang soleh, walaupun sedikit, itu lebih baik. Karena kita ada beban untuk ngasih tahu. Kalau kita punya teman yang masih mabuk, berarti artinya kita masih punya kewajiban buat ngelarang dia mabuk. Kalau kita diam, bisu, ya salam. Nanti pada hari kiamat kita akan saling menuntut jamaah. Dan ini berbahaya. Ini berbahaya. Makanya pertahankan teman-teman soleh.
Pertahankan teman-teman ahli masjid. Pertahankan teman-teman ahli sedekah. Pertahankan teman-teman penghafal Quran. Pertahankan. Yang tiap pagi isi WA-nya mengingatkan zikir pagi. Ngirimin video-video kajian. Jangan diblokir. Dikit-dikit kajian, dikit-dikit poster kajian. Saya blokir sekarang, bete. Jangan. Pertahankan teman-teman begitu. Karena bisa jadi 1:1000. Yang kedua, gimana caranya jadi teman terbaik? Teman terbaik itu setia. Ada di kala sedih, ada di kala senang. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman setia. Di kala sedih, Abu Bakar ada. Di kala Fathul Mekah, ada Abu Bakar? Ada. Yang menemani hijrah siapa? Abu Bakar. Yang rela digigit jala jengking siapa? Abu Bakar. Yang rela hartanya, jiwanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar. Teman yang sesungguhnya itu ada di kala senang dan sedih. Kalau ngaku teman pas lagi butuhnya doang, jamaah, bukan teman ini. Tiba-tiba udah lama, teman SMA Pak, teman SMA udah lama nggak ketemu, tiba-tiba assalamualaikum, gimana mas kabarnya? Lah, harus curiga. Ujungnya ngapain? Minjem dulu. Iya lagi. Teman kuliah udah lama ketemu, tiba-tiba assalamualaikum mas, sehat? Sehat. Ujungnya apa? Sampean lagi di mana? Bisa ketemu enggak? Ada proposal nih, ada proposal nih. Dia datang ketika butuhnya saja. Sedangkan tatkala kita sedih, dia menghilang. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala gemeter jamaah. Gemeter. Umar radhiyallahu anhu punya masalah dengan Abu Bakar. Punya masalah, keles biasa, pertemanan, ada beda pendapat. Abu Bakar lari ke Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai gamisnya itu diangkat, sampai betisnya kelihatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini orang lagi marah nih, kelihatan. Karena Abu Bakar jarang marah orangnya. Pas marah kelihatan, ini orang lagi marah nih. Kemudian ditanya, ya Abu Bakar kenapa? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sesungguhnya saya dengan Ibnul Khattab, sampai nggak mau sebutin nama Umar, saking marahnya. Saya ini sama Ibnul Khattab lagi punya masalah. Nabi berdiri, Nabi berdiri. Dulu kata Nabi SAW, ketika kalian mendustakan aku, Abu Bakar tidak mendustakan. Dulu tatkala kalian pelit mengeluarkan harta untukku, Abu Bakar mengeluarkan hartanya. Kata Nabi SAW, siapa yang menyakiti Abu Bakar, menyakiti aku. Umar gemetar, sampai minta maaf. Ini teman sesungguhnya. Ada di kala senang dan ada di kala sedih. Ketika senang kita ikut senang. Teman sejati itu tatkala kita senang, kita tidak hasad. Itu real teman. Teman sejati itu tatkala kita mendapatkan sebuah prestasi, sebuah pencapaian, dia mendukung, dia mengatakan alhamdulillah aku ikut senang ya. Tapi ada teman palsu jamaah. Hasad dia. Allah paling juga begini, Allah paling juga begitu. Hasad dia. Waliyadzubillah. Hindari teman-teman yang hasad jemaah. Ini bukan teman yang sesungguhnya. Yang kita kalau nggak ada dia ngomongin kita. Kalau kita nggak ada pencapaian kita diomongin sama dia. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Maka perhatikan teman kita kalau kita lagi senang dia ikut senang apa hasad? Perhatikan. Ya. Kalau kita lagi sedih dia mendukung atau apa? Puas dia. Kalau kita sedang terpuruk, dia puas. Makan tuh. Rasain lo dan seterusnya. Ini bukan teman sejati. Ini bukan teman terbaik. Ini teman yang berbahaya. Ini musuh dalam selimut.
Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah SAW. Tatkala kaum muslimin menang, dia hasad. Allah ini paling begini, paling begitu. Tatkala kaum muslimin kalah, tuh kan kalah gitu. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dia hidup semasa Nabi Muhammad SAW. Dia melihat Rasul, dia sezaman dengan Rasul, tetapi dia digelari munafik. Kenapa? Persahabatan yang tidak jujur karena Allah. Penting jemaah, kita memiliki pertemanan yang dia senang tatkala kita senang, dia menyemangati tatkala kita sedih. Penting sekali. Kemudian yang ketiga, teman yang baik itu jamaah mau menemani dalam ketaatan. Nabi yang bilang sallallahu alaihi wasallam, ada amalan terbaik jemaah. Ada amalan terbaik yang melebihi pahalanya melebihi i'tikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Ada amalan yang Rasul bilang ini pahalanya melebihi pahala i'tikaf 1 bulan di masjidku, kata Nabi. Apa itu? Nemenin teman dalam urusannya. Teman kita punya urusan dalam ketaatan, minta antar, misalnya pengen ngapain? Pengen nyumbang duit ke kampung-kampung misalnya, tolong temenin aku dong. Ditemenin nih sampai selesai, itu pahalanya lebih disukai dibandingkan i'tikaf di mana? Di Masjid Nabawi. Satu sholat di Masjid Nabawi berapa pahalanya jemaah? 1000 kali sebulan. 1 hari 5 kali sholat kali sebulan. Berapa kali sholat tuh? Berapa tuh? Hitungin deh sendiri. Kali 1000. Itu pahalanya kalah sama apa? Sama menemani teman dalam safarnya, dalam perjalanannya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari teman yang begini. Ini udah pasti loyal ini. Ya. Lihat Nabi, lihat para sahabat. Kalau safar minta ditemenin. Kalau safar minta ditemenin. Itu masuk Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ada nggak teman kita yang sesetia gitu? Tatkala kita mau ngapain, mau umroh ditemenin. Gitu ya. Mau safari dakwah ditemenin. Ada yang pulang lagi nggak? Ada. Ya. Ada yang nggak sampai tamat? Ada. Yang pulang ada. Ditemenin sampai selesai. Dan ini pahalanya melebihi i'tikaf di Masjid Nabawi. Terakhir jemaah. Karena azan kita tinggal 10 menit lagi. Jemaah, manfaat teman terbaik itu apa Ustaz? Manfaat teman terbaik itu jemaah, saling memberikan syafaat, saling memberikan pertolongan. Kapan? Pada hari kiamat. Padahal pada hari itu semua orang sibuk. Semua orang sibuk dengan urusannya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Sampai dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala yas'alu hamimun hamima. Tapi teman-teman yang saleh jemaah, dia akan mencari temannya yang lain. Mana temanku ya Allah? Yang dulu sama-sama kajian, yang dulu sama-sama umroh, sama-sama haji, yang dulu sama-sama berjuang ngapalin Al-Quran, benerin bacaan Al-Quran, yang sama dulu kita jadi muazzin, imamin sholat. Mana yang dulu teman-teman saya yang bareng-bareng ngebangun masjid ini, membangun madrasah ini? Mana ya Allah? Ditanya sama Allah, dicari, tolong dicari. Kalau di neraka, dicabut, diambil, diberikan syafaat, masukin ke surga. Inilah manfaat teman yang saleh.
Berarti Ustaz, berlaku sebaliknya. Iya. Bisa jadi Bapak dituntut di akhirat oleh teman-teman yang salah. Bisa jadi Bapak dituntut di akhirat gara-gara dulu nggak pernah ngasih tahu temannya. Akan saling mencari, akan saling menuntut. Waliyadzubillah. Dulu yang katanya koncok kental ini di akhirat saling menuntut. Waliyadzubillah. Maka dekatilah orang-orang saleh. Orang mudah dapat hidayah dengan teman yang saleh. Orang mudah bangkit dari futur ibadah karena teman yang saleh. Orang terbebas dari lingkungan yang buruk karena teman saleh. Jamaah, ingat gak ada hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang orang yang membunuh 99 orang. 99 orang. Ketemu sama pendeta, kemudian ditanya, kalau aku diampunin nggak sama Allah? Ya pendeta ini bilang, enggak, dibunuh jadi 100. Biar genap, udah bunuh jadi 100. Ketemu lagi yang lain, nih aku udah bunuh 100 orang. Aku udah bunuh 100 orang. Apakah dosaku diampuni oleh Allah? Apa jawaban rahib ini? Kata rahib ini, kamu pindah dari circle kamu yang dulu ke circle baru. Ke tempat yang banyak orang solehnya. Tuh di situ tuh diarahkanlah jamaah, orang yang membunuh 100 orang ini diarahkan dia, pergi dia. Keluar dia dari perkampungan yang buruk ke perkampungan orang-orang soleh. Belum nyampe jamaah, meninggal di tengah jalan. Sampai berdebat malaikat, masuk neraka, masuk surga, masuk neraka, masuk surga. Akhirnya apa? Diukur jarak mana yang paling jauh, ke tempat maksiat atau ke tempat taat. Ternyata ketika diukur, yang paling dekat adalah ke tempat baru. Kemudian Allah ampuni dia. Belum pernah sujud, belum pernah syahadat, belum pernah sholat, tapi Allah ampunkan karena apa? Karena berpindah dari lingkungan yang buruk ke lingkungan yang baik. Maka pesan Ustaz, jamaah rahmatullah, mari perbanyak teman-teman saleh. Karena betul-betul teman ini berpengaruh kepada kehidupan kita. Mari dekati teman-teman saleh. Ustaz, kalau saya nggak nemu gimana Ustaz? Jadilah teman saleh. Kalau kita nggak nemu di lingkungan kita orang-orang saleh, jadilah saleh supaya orang berteman dengan kita. Dan saleh itu, ini jamaah boleh ketik di handphone, simpan di notes. Definisi orang saleh itu adalah hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia baik. Jadi nggak bisa dikatakan orang soleh kalau sholatnya doang bagus, ke tetangga nggak pernah tanya. Ini aneh. Dia kalau tahajud rajin sih Ustaz, umroh bisa tiap bulan, tapi kalau ada gotong royong di pinggir jalan, bersihin got, bersihin lingkungan, nggak pernah hadir. Loh, ada apa dengan orang ini? Dia sih rajin Ustaz, hajian hampir tiap tahun Ustaz. Wah, dia terkenal soleh Ustaz. Sak pertama dulu. Tapi kalau ada orang meninggal, dia diam di rumah. Nggak pernah melayat, nggak pernah ngantri ke kuburan, nggak pernah bersosial. Orang saleh itu ya cerminannya Nabi SAW. Secara hubungan dengan Allah ya baik, secara dengan hubungan manusianya baik. Antum pernah dengar banyak orang masuk Islam gara-gara kajiannya Nabi? Ada. Nabi bikin kajian di Masjid Kuba. Ada. Nggak ada. Banyak orang masuk Islam karena melihat sosialnya Nabi. Bagaimana menteri orang, bagaimana Nabi selalu murah senyum. Aneh banget kalau ahli agama nggak murah senyum tuh, aneh banget. Assalamualaikum. Aneh. Nabi lu siapa sih? Tanya, Nabi ente siapa? Nabi kita murah senyum. Sampai Abu Jahal dalam sebuah riwayat, dia nutup wajahnya ketemu Rasulullah SAW. Ditanya sama temannya, lu benci banget sama Nabi, lu benci banget sama Muhammad.
Kata Abu Jahal, ana nggak benci sama dia, tapi khawatir kalau ana ngelihat wajah dia, ana makin suka. Lihat wajahnya doang kita demen, Pak. Coba. Mari kita menjadi teman-teman saleh. Mari kita cari teman-teman saleh supaya bermanfaat dunia dan akhirat. Kalau orang menjadi saleh dan menjadi teman saleh, insya Allah akan saling memberikan syafaat kelak yaumil akhir, dan akan tegak amar ma'ruf nahi munkar dengan adil juga. Hadza wallahu a'lam. Begitu mungkin Mas. Ada tanya jawab, gak usah kan ya? Cukup ya jamaah ya? Cukup, Pak Wahyu cukup. Masih 10 menit. Boleh deh kalau ada yang nanya ya kali ya. Barakallahu fikum. Bukan jemaah, ada yang bertanya secara langsung kepada kami. Sama Putra. Dipersilakan. Berkaitan dengan pertemuan. Monggo. Boleh. Bagus banget. Bagaimana kita orang-orang yang udah ngerti agama, udah sering ke masjid, udah sering kajian, bagaimana kita menyikapi orang-orang, teman-teman kita yang awam, yang masih melakukan kemaksiatan? Jemaah, dakwah ini bukan masalah keras-kerasan. Dakwah ini dibangun atas mau'idotil hasanah, dengan perkara-perkara yang baik. Kalaupun harus berdebat dengan baik. Ya. Kita seru manusia ini dengan kenyamanan, dengan cinta kasih, dengan berbagi. Kalau kajian mulu memang marah jemaah. Ini kita nih dakwah ke orang awam, kajian mulu, nggak pernah ngasih beras, nggak pernah ngasih makan, nggak pernah ngasih air. Ngambek mereka. Kajian mulu, lapar nih. Dakwah ke orang awam itu nggak melulu dengan kajian, jemaah. Dakwah dengan orang-orang yang jauh dari agama nggak melulu dengan literasi, nggak melulu, tapi dengan hal, dengan contoh yang baik. Dulu saya ingat diajarin sama ustadz-ustadz saya di Dewan Dakwah, Ustadz Ahmad Anuri dan teman-teman. Gak usah bawa-bawa dulu innalhamdalillah, dia bilang gitu. Bawa jet set aja dulu, bawa jet pump dulu, bawa torrent dulu. Kita diajarin begitu ke NTT. Bawa jet set aja, bawa jet pump, ya, gali sumur air di situ, bikin MCK. Besok lusa kepala sukunya datang. Ini dari mana ini? Dari Jakarta. Oh bagus ya, agamanya apa? Islam. Masuk Islam sendiri ya, Mak. Masuk Islam sendiri. Udah masuk Islam, kita ngapain? Kita umrohin kepala sukunya. Kita umrohkan kepala suku. Umroh. Dulu pun begitu saya di AMCF. Badan Human dari Dubai. Dia jadi begitu. Kita ke pelosok-pelosok Jawa Barat, Pak, yang rawan kristenisasi, kita nggak pernah bawa innalhamdalillah. Itu belakangan ntar. Datang ke sana, bawa beras 1 ton, 2 ton, 2 truk, bawa ke sana. Tiap hari kita bagi-bagi keliling. Butuh apa, Bu? Pak, butuh apa? Minyak. Oke. Kalau dikit-dikit manhaj, wah. Jangankan manhaj, buat sholat aja dia belum bisa. Ngerti kiblat aja belum dia. Kadang sholat, kadang enggak dia. Kalau kita mau keras-kerasan dalam berdakwah, demi Allah, Nabi enggak keras-kerasan dalam berdakwah. Nabi yang ngalah kan ya, 13 tahun enggak mempan, Nabi yang keluar dari Mekah. Sampai tahun ke-8 baru Allah izinkan Mekah merdeka. Ada kita Abu Bakar As-Siddiq keras-kerasan ketika memimpin 2 tahun jadi khalifah? Lah, enggak. Coba perbaiki sifat kita, orang-orang yang udah lebih dulu mengerti agama, menyikapi orang-orang awam.
Kita toh dulu pernah di posisi dia. Gak ujung-ujung langsung soleh kan ya. Kita juga masih bikin salah. Yuk sekarang rajin sholat berjamaah. Dulu kita cerita dulu masih di terminal, masih jadi geng motor. Boro-boro sholat, ingat aja alhamdulillah. Dakwah kepada orang awam ini butuh effort yang banyak. Dakwahnya bukan mengambil, dakwahnya memberi. Dakwahnya harus bilhal. Begitupun ketika kepada orang awam. Kira-kira nih jemaah, orang awam nih ngerti nggak nih kalau mabuk itu haram? Ngerti nggak? Orang-orang mabuk nih, ngerti nggak kalau mabuk itu haram? Ngerti, paham dia. Terus kita bilang, haram ini, neraka. Digebukin kita, Pak. Coba Bapak kali-kali dakwah begitu. Digebukin kita. Nabi SAW, ini pernah ada kisah begini. Ini sebagai contoh aja. Nabi SAW ada laporan dari Ali bin Abi Thalib. Ali lari ke Rasulullah, ya Rasulullah, onta saya udah kepenggal lehernya. Loh, kok bisa? Ternyata jamaah, Ali dan Rasulullah lari ke rumah pamannya Hamzah. Hamzahnya lagi mabuk. Mabuknya rese. Menggal onta. Apa kata Nabi? Udah, pulang. Besok lagi kalau udah sadar. Mendakwahkan orang mabuk bukan ketika mabuk, ketika sadar. Lagi mabuk, nggak ngerti dia, nggak paham, otaknya lagi nggak ada. Lagi sadar, kita kasih beras. Kamu ada masalah apa sih? Oh, kamu jadi preman, kasih beras. Pak, demi Allah Pak, ada di namanya Cimaung. Di Bandung itu nama Kampung Cimaung. Kita dakwah pertama kali di situ, yang kita cari siapa? Premannya Pak. Premannya kita feeding, kita kasih beras, kita kasih minyak, kita kasih duit. Supaya apa? Tatkala kita ke situ nggak ada yang ganggu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Hamzah masuk Islam kan? Aman semuanya. Ayo, jangan dulu melihat perbedaan. Persamaan kita terlalu banyak. Perbedaan apa kita sih? Kita perbedaannya apa sih, jenggot? Satu. Yang banyak persamaannya. La ilaha illallahnya sama nggak? Sama. Muhammad Rasulullah sama? Sama. Kiblatnya sama nggak? Kemana? Ka'bah kan? Bukan ke Karbala kan? Ka'bah semuanya kan? Oke. Sama. Al-Fatihahnya 7 ayat kan? Sama. Depannya bismillah sama kan? Sama. An-Nas qul a'udzu birabbin nas kan? Al-Ikhlas qul huwallahu ahad kan? Ya udah, kenapa bertengkar? Kenapa nggak bisa bersama? Kita terlalu meributkan hal yang sedikit, perbedaan yang sedikit, susah buat kolaborasi. Akhirnya yang satu ono Wahabi, ono ini, ono itu. Udah capek dah, capek. Padahal PR kita banyak. Musuh kita banyak. Kristenisasi banyak. Kristenisasi itu banyak. PKI itu jelas ada jemaah. Syiah itu di mana-mana. Musuh kita banyak. Loh, kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kok gontok-gontokan, aneh, Rek. Aneh. Kita terlalu sibuk dengan perbedaan yang sedikit dan bentuknya furu dibandingkan kita melihat usul yang persamaannya banyak. Ayo, toleransi bukan cuma di luar, tapi di dalam. Makanya tatkala kita menyikapi orang awam, bijak, wisdom. Alhamdulillah. Kalau Bapak melihat CV saya dari MI, sampai kuliah Persis. Kemarin Jumat sore di Ketep, di atas di Nurul Hidayah, masjidnya NU jemaah. Boleh nggak di lulusan Persis ngisi di NU? Ternyata boleh jemaah, diterima ternyata. Loh, yang datang 1.200 jemaah. Kalau saya nggak diterima, kalau saya jadi macam-macam, ditimpukin saya. Kalah, saya cuma 6 orang, itu 1.200 kalah gitu. Kenapa? Karena saya nggak mau melihat, menyibukkan diri dengan sedikit perbedaan, tapi tidak menyemangati di jalur yang sama ini. Mereka orang yang di pinggiran kampung itu khawatir mereka didatangi oleh misionaris. Demi Allah, mereka ini lebih rajin ngasih dibandingkan kita ngasih.
Bahkan sekarang metodenya bukan lagi beras, bukan lagi sembako, enggak, metodenya sekarang koperasi. Mereka minjemin duit, jemaah. Mereka minjemin duit. Ntar nggak usah dibayar. Suruh dia berhutangnya banyak, nggak usah dibayar. Nanti kamu datang ke gereja aja, datang ke sini. Terus gitu. Terus kita orang Islam masih pukul-pukulan sesama Islam. Ya salam. Semoga Allah selamatkan negeri kita ini, semoga kita diistiqomahkan dalam ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, keselamatan bagi kita semua ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه يا قاضي الحاجه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam.